Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, bagaimana? Apakah masih puasa? Ya, semoga kalian kuat puasanya sampai nanti maghrib ya. Tetap jaga kesehatan. Nah, hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Dian tentang literasi. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita lafalkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang perkembangan teknologi transportasi. Kalian simak baik-baik ya. Ini merupakan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Kalian bisa membacanya ya. Ini Ibu ada gambar ini nih, ada truk dan ada bis. Nah, ini merupakan alat transportasi. Nah, pengertian dari alat transportasi adalah alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Biasanya kan kalian apabila hendak pergi ke suatu tempat pasti menggunakan alat transportasi ya. Ya, ini yang dinamakan alat transportasi. Selanjutnya, ya di sini alat transportasi dibagi menjadi 3. Ada yang di darat, ada yang di air, dan ada yang di udara. Alat transportasi di darat yaitu alat transportasi yang berjalan di jalan raya dan di atas rel. Yang kedua yaitu alat transportasi di air. Alat transportasi di air ini digunakan untuk menyeberang sungai atau laut. Yang ketiga yaitu alat transportasi udara. Alat transportasi udara yaitu alat transportasi yang paling cepat. Selanjutnya, di sini ada perkembangan alat transportasi. Di sini Ibu mempunyai 4 gambar. Ini ada orang yang sedang berjalan, ada pesawat terbang, ada mobil, dan ada delman. Coba kalian urutkan mana transportasi terdahulu hingga yang modern. Mana yang paling terdahulu? Coba ada yang bisa menebak? Ya, benar. Alat transportasi terdahulu atau pada zaman dulu yaitu berjalan kaki. Karena pada saat itu orang-orang belum mempunyai atau kita belum mempunyai alat transportasi. Sehingga apabila kita hendak pergi ke suatu tempat yaitu ditempuh dengan jalan kaki. Nah, setelah jalan kaki ternyata ada transportasi yaitu delman. Nah, orang-orang berpindah menaiki delman sebagai alat transportasi pada zaman tradisional. Nah, setelah delman, apa ya? Coba bisa tebak? Ya, benar, ada mobil. Setelah delman, alat transportasi paling modernnya yaitu mobil. Dan setelah mobil, ada pesawat terbang. Ya, kita urutkan ya. Nih, jadi urutannya yang pertama yaitu jalan kaki. Yang kedua, menaiki delman, alat transportasi delman. Yang ketiga, ada mobil. Dan yang keempat, ada pesawat terbang. Yang selanjutnya, sifat alat transportasi. Nah, di sini, alat transportasi itu mempunyai sifatnya yaitu ada yang berbentuk pribadi dan ada yang berbentuk umum. Alat transportasi pribadi ini biasanya digunakan untuk diri sendiri. Apakah alat transportasi yang kalian miliki? Apakah kalian mempunyai sepeda? Atau sepeda motor? Atau mobil? Itu disebut sebagai alat transportasi pribadi. Yang kedua, alat transportasi yang bersifat umum atau biasanya alat transportasi ini digunakan atau dinaiki oleh banyak orang. Di sini yang bersifat umum yaitu ada bis. Bis biasanya dinaiki oleh lebih dari 10 orang. Terus ada kereta, ada angkutan umum, ada taksi, ada beca, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu alat transportasi khusus. Nah, biasanya alat transportasi ini digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama, alat transportasi untuk mengangkut barang. Nah, biasanya orang-orang mengangkut barang itu menggunakan truk ya. Nah, selain truk juga, alat untuk mengangkat barang ada kapal, kereta api, dan pesawat. Selanjutnya,
transportasi khusus yaitu untuk mengangkut orang sakit. Dalam mobil ambulan ini ada sirine. Artinya, apabila sirine itu bunyi, yaitu memberitahu kendaraan lain untuk memberi jalan. Selanjutnya yaitu alat transportasi pemadam kebakaran. Ya, alat transportasi ini digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Apabila ada kebakaran di suatu daerah atau di suatu tempat, pasti ada mobil pemadam kebakaran. Selanjutnya, kalian bisa mencari sumber-sumber lain atau buku di buku-buku lain agar kalian bisa lebih memahami tentang alat transportasi ini. Kalian bisa mencarinya di internet, di perpustakaan, atau di buku-buku yang lainnya. Semoga penjelasan kali ini dapat dipahami ya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Akhir kata, kita ucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya puasanya. Ya, jangan lupa jaga kesehatannya ya. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.